Kramane sholat. Faida faraghta mongko tatkala rampung sira min taharatil hadathi saking nuceni hadas wa taharatil khabathi lan nuciaken reget fil badani ing dalam badan wathiyabi lan menganggo wal makani lan panggonan wa min satril aurati lan saking nutupi aurat minas surati saking wudel ila rukbati tumeka maring dengkul fastaqbil mongko madhepa sira al qiblata ing kiblat qaiman hale ngadeg muzawijan tur jejeraken baina qadamaika antarane dlamakaken loro bi haitsu kelawan sekirane la tadummuhuma orang ngumpulaken sira ing qadamain wastawi lan jejega sira qaiman hale ngadeg thumma nuli iqra maca sira qul a'udzu birabbin nas ing surat a'udzu birabbin nas tahassunan kula ngreksa biya kelawan surah minasyaitonir rajim saking godaan setan kang den balangake wahdur lan ngadiran nasira qalbaka ing ati sira ma ing barang anta kang utawi sira iku fi ing dalem barang wa farrighu lan ngosong nasira ing ati minal waswasi saking waswas wangdurun lan ningalan nasira baina yadai ing antarane ngersane zat man taqumu kang ngadeg sira wa man tunaji lan zat kang munajat sira wastahi antuna jia ing yento bisik sira wastahi ulangi wastahi lan mirengaken istahi apa keh dudu istahi isin wastahi lan wiranga sira antunajia ing yento bisik sira maulaka ing bendara ira biqalbin kelawan ati ghafilin kang lali wa sadrin lan dada mashunin kang den kebai biwaswasid dunya kelawan waswasid dunya wa khaba'ithis syahawati lan kotore pira-pira syahwat wa'lam lan warwasira annallahu ta'ala stune Gusti Allah ta'ala iku muttali'un ningali ala sariratika ing atase rahasia sira wa nadhirun lan ningali ila qalbika maring ati sira fa inna ma mongko angin mestine ya taqabbal nerima sapa Allah Gusti Allah ya taqabbalun nerima sapa Allah Gusti Allah min sholatika saking salat sira bi qadri khusyuika kelawan kira-kirane khusyuk ira wa khudu'ika lan delilik sira wa tawadu'ika lan andap asor sira
wa tadurru'ika lan depen-depira wa'budhu lan nyembah sira ing Allah fi sholatika ing dalam salat ira kanaka khayastune sira iku tarau ningali sira hu ing Allah fa in lam takun mongko lamun ora ana sira ana iku tarau ningali sira hu ing Allah fa innahu mongko temene Allah iku yaraka ningali Allah ing sira fa illam yahdur maka lamun ora hadir qalbuka apa qalbuka ati sira walam taskun lan ora anteng apa jawarihuka pira-pira anggota sira liqusuri ma'rifatika krana linga ma'rifat sira bi jalalillahi ing agunge Gusti Allah taala faqaddir mongko ngira-ngira sira anna rajulan ing sak temene wong lanang solihan kang soleh min wujuhin saking pira-pira ahli baitika ahline umat sira iku yang zuru ningali rajul ilaika maring sira li'alama drapon weruh kaifa sholatuka kaya apa salat sira fa inda dzalika mongko nalikane mongko menungkara ngira-ngira yahduru hadir apa qalbuka ati sira wa taskunu lan dadi anteng jawarihuka apa anggota sira thumma arji' mongko nuli bali sira ila nafsika maring sira wa qul lan mustafa sira ya nafsasu he nafsu kang ala tastahyi ana taura wirang sira min khaliqika saking zat kang dadi akan sira wa maula kalan kang ngeratuni sira id krono qaddarti ngira-ngira sira itola ing oleh ningali abdin kawula dzalilin kang ina min ibadi saking kawulane Gusti Allah alika ing atase sira walaisa lan ora ana iku biadi kelawan kuasane kawula apa naf'uki manfaati ing sira wala darruki lan ora mudarat ing sira khusya'at mongko dadi khusyu apa jawarihuka pira-pira anggota sira wa hasunan bagus apa salatuka salat sira thumma mongko nuli innaki sak temene sira iku ta'lamina weruh sira ana ing stune Gusti Allah iku muttaliun ningali alika ing atase sira wala tahsyaina lan hale ora khusus sira li azamatihi krana agung Gusti Allah Allah ana ta utawi Gusti Allah taala indaki munggu sira iku aqallu luih ina min abdin sak tenimbang katimbang kaula min ibadi saking pira-pira kaulane Gusti Allah fama mongko utawi ma iku asyaddu bangetaken tuyanaka ing lacut sira wajah laki lan bodoira wa malan utawi apa swiji iku azama ngagungaken ma adawatika ing satru sira linafsika maring awake sira walid maka nambatan sira qalbaka ing ati sira bihadil hiyal kelawan iki pira-pira rekadaya fa'asau mangka menawati iku ayyahdura bisa hadir apa ati maka serta sira fi sholatika ing dalam salat sira fa inna maka temene fa inna maka setuhune kelakuan iku laisa laka ora ono iku kadue sira min sholatika saking salat sira illa angin ma'aqalat barang kang angan-angan sira minha saking salat wa amma ma ataitalan anapun barang kang teka sira bi kelawan barang ma'al ghaflati serta nilali wasawilan tegas lali bahwa mongko utawi barang ilal istighfari maring nun sepura waqtafilan kafarat iku ahwajul wi hajat fa idza hadara maka utat halane wis hadir apa qalbuka tisira
Fala tatrukil iqamah mongko aja tinggal sira ing iqamah. Wa in kunta wahdaka wa in tadarta khusun damatan wallahu alam. Ya, nata sholat itu butuh waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adab sholat. Ternyata sholat itu ada adabnya ya? Ya jelas. Kamar mandi aja ada adabnya. Tidur aja ada adabnya, apalagi sholat. Adab yang terbesar dari sholat itu nanti akan mengerucut pada konsep ihsan. Pada konsep ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan melihatnya. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu, maka sesungguhnya Allah iku yaraka, melihat kamu. Ujungnya sebenarnya ke sana. Sebab kualitas sholat yang terbaik adalah itu. Maka harus disiapkan. Jangan sok. Jangan sok kok gini. Itu masuk musola langsung cuk. Allah. Hatimu belum ditata. Makanya salah satu adab berjalan ketika kita menuju musola itu adalah pelan. Kita tidak boleh terburu-buru. Tapi sudah qomat, yang salah kita. Kenapa qomat baru ke sana? Kalau adabnya kan kita disuruh nunggu adzan. Kalau sempat, nunggu di rumah. Begitu adzan segera. Dan makanya disuruh anteng berjalan, kemudian masuk masjid dengan tata cara yang sempurna. Sholat tahiyatul masjid, i'tikaf, niat, pujian, qomat. Ya. Begitu selesai, nah di sini. Jadi ada jeda mempersiapkan diri di sini sebelum qomat. kalau urutan kitab. Tapi kalau sudah jalan ya sebenarnya qomat dulu. Fa idza faragta min taharatil hadath wa taharatil khabath. Ya. Apabila kalian sudah selesai, nah ini kalau urut-urutannya taharatul khabath dulu. Membersihkan reget di dalam badan, kotoran badan, kemudian baru mensucikan hadath, berwudu. Jadi jangan dibalik, wudu dulu baru bebersih. Kecuali mandi besar, mandi junub, pokoknya mandi wajib. Mandi wajib memang sunnahnya wudu dulu sebelum mandi. Tapi tetap kan kotoran dibersihkan dulu. Bersihkan semua, cebok, cawis, suci kabeh, nembe wudu. Setelah wudu baru mandi. Kalau tangan kita tidak menyentuh aurat yang membatalkan, maka kita nggak usah wudu lagi setelah selesai mandi. Karena sudah wudu. Tapi kalau tangan kita menyentuh bagian yang membatalkan, seperti lubang dubur, maka kita harus wudu lagi. Konsepnya begitu. Kan di awal sudah diterangkan begitu. Kemudian
dan mempersiapkan pakaian, tempat, nutup aurat. Cuman ini khusus untuk laki-laki rupanya auratnya. Wa min satril aurati minas surati ila rukbah. Berarti yang sedang dinasihati laki-laki. Fastaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah kiblat. Qa'iman, berdiri, muzawijan baina qadamaik, kakinya sejajar menghadap kiblat, aja menggenen. Ya. Jangan begini. Itu jangan begini. Kecuali memang ada penyakit. Kita punya penyakit tulang, lain cerita. Lurus. Bihaitsu la tadummuhuma. Yang penting jangan nempel. Jangan nempel. Makanya ketika jejer dengan orang juga batasannya ini bukan kaki. Ini pundak. Jadi kalau kaki nanti renggang ambak mentang semua. Supaya kakinya nempel dengan kaki tetangga. Jadi para pencari kaki kan biasanya ada itu di musola itu. Geser terus. Bukan itu sebenarnya. Tapi yang memang begitulah, menafsirkannya begitu, jadi ya saya memaklumi lah. Sholat ke kulit sikil. Ya. Jadi ini sebenarnya ukuran soft yang ditempelkan pundak. Dan itu pun sebenarnya tidak harus nempel. Kan nggak nyaman. Bagaimana kita khusyuk kalau kita terdesak-desak oleh harus nyaman. Rupanya tidak dibutuhkan. Mahwal khusyuk. Paling di sini diharapkan bukan hanya khusyuk, tapi oleh Imam Ghazali disebutkan ya khusyu'an wa khudu'an wa tawadu'an wa tadarru'an wa budhu fi sholatika kannaka tara. Khusyuk, apa bedanya khusyuk, khudu', tawaddu', tadarru'? Orang kadang-kadang salah menggunakan istilah. Orang yang begini dibilang khusyuk. Apa benar khusyuk? Khusyuk itu hati. Hadirnya hati ketika sholat kepada Allah, itu khusyuk. Hadirnya khudurul qalbi. Khudur itu khusyuk. Kalau badan diem itu namanya anteng. Anteng itu bisa digunakan dengan kalimat sakinah, ya, atau khudu', ya, khudu'. Kalau tawaddu, kita merasa kecil, tidak merasa gede. Itu namanya tawaddu. Wa tawaddu'an artinya di dalam ketika kita sholat tuh langsung sikap kita itu merendah di hadapan Allah, berdengar. Kan ya. Allahu Akbar. Enggak begitu. Tapi tekuk muka kita untuk menatap titik terjauh dari sajadah kita. Itu adalah tawaddu, mendengkulkan kepala. Ya. Kalau khudu' itu tadi supaya kita tenang saja. Kemudian tadarru. Tadarru itu memberikan harapan besar sambil kita merayu Tuhan dengan sikap kita yang memelas, mungkin lebih dekat dengan kata-kata memelas. Di hadapan Gusti Allah memelas. Itu tadarru. DP. Ya. Kemudian
wa'budhu. Baru setelah itu bersikap kita beribadah dengan konsep ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, ini sudah hati. Sudah hati. Seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa membuat seakan-akan melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Dan ini susah. Butuh pelatihan, butuh latihan yang panjang. Ya, butuh latihan yang panjang. Kenapa butuh latihan? Karena hati itu beda. Hati itu nggak bisa kita ajak balapan, harus ditata. Makanya natanya luar biasa. Yang pertama kali setelah badan kita ditata demikian, kemudian tsumma baca qul a'udzu birabbin nas tahzun biha minasyaitonir rajim wahdur qalbah, hadirkan hati. Malah ditambah dengan bacaan, ada tambahan 2 lagi, rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Kemudian baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku pada agamamu. Terus udah manceleng, hilangkan. Nah, ini yang susah itu mengosongkan pikiran, menganggap itu Allah, menghadirkan hati hanya ke Allah saja, tidak ada yang lain. Itu yang perlu dilatih. Mujahadah penting itu. Makanya orang-orang seperti ini, para ulama menganjurkan kita itu berzikir yang dibimbing oleh guru, ditalqin thariqah, supaya hati kita terbiasa madhep ning Gusti Allah. Bahwa kalau orang kita nggak pernah melatih hati kita, nggak akan bisa. Hati kita nggak akan bisa. Susah. Jadi boro-boro langsung jalan terus langsung Allah, nggak bisa khusyuk. Saya jamin nggak bisa. Di jalan sudah memikirkan macam-macam, langsung sholat nggak bisa. Jalan ada ketemu dengan rumah bagus, sing separuh durung dadi, melu mikirakan. Nanti saat sholat bawa rumah di sini, lucu kan? Ini kan kasusnya Syekhona Khalil Bangkalan waktu sholat bersama gurunya mau selamatan itu. Dalam bayangan guru yang namanya selamatan kan identik dengan berkat ya. Begitu Allahu Akbar, Syekhona kecil di belakang itu melihat gurunya di atas sudah ada berkatnya, langsung ketawa. Allahu Akbar. Awas tiba berkatnya. Karena di atas sini. Ya, berkat muncul. Jadi pikiran-pikiran dari duniawi dari seseorang itu akan nampak menjadi wujud tertentu bagi orang lain yang kasyaf, yang inkishaf, nampak. Sekarang barangkali kalau Abdullah sholat kemudian sedang memikirkan si dia, berarti sholatnya gendong-gendongan. Lucu kan? Ya, orang lain yang kasyaf akan melihat begitu. Untung hanya sekedar gendong-gendongan. Gimana kalau pangku-pangkuan? Kan ceritanya beda. Ya, besti. Ya. Enggak, ini gambaran saja sederhana. Betapa yang Imam Ghazalinya sendiri waktu beliau sedang ngarang kitab Ihya Ulumuddin, ngarang bab haid, pikirannya masih memikirkan haid. Beliau sholat dengan adiknya Imam Ahmad. Kalau Imam Ghazali kan namanya Muhammad. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kalau ini adiknya Ahmad. Sholat jamaah bareng dengan Imam Ghazali. Ketika sholat, Allahu Akbar, Allah. Begitu berjalan, yang terlihat oleh Imam Ahmad, oleh Kiai Ahmad, gamis Imam Ghazali penuh dengan darah. Wujud nyata.
Akhirnya Imam Ahmad mundur beberapa langkah untuk mufarokoh, untuk berhenti jadi makmum. Sebab kalau tahu imamnya batal kan kita nggak sah ikut jadi imam. Hanya beliau mufarokoh, berhenti jadi makmum, minggir. Hal ini ketahuan oleh ibunya. Ibunda Imam Ghazali tahu kalau adiknya Imam Ghazali itu mufarokoh sholat itu tahu. Setelah itu ditegur setelah selesai. Ahmad, kenapa kamu mufarokoh, berpisah dari kakak kamu ketika sholat? Lalu adiknya Ki Ahmad matur, Bu, tadi saya melihat kakak waktu imam itu gamisnya penuh dengan darah. Makanya saya mufarokoh. Terus Imam Ghazali ditanya, mikirnya kenapa? Imam Ghazali menjawab, saya sedang berpikir tentang darah haid. Itu tuh saking ya luar biasanya beliau sedang ngarang kitab haid, masih terbawa. Dan nampak wujudnya jadi darah bagi orang-orang kasyaf. Makanya hati-hati. Pentingnya baca Qul a'udzu birabbin nas dan doa lain-lain itu untuk mengurangi. Lah kalau kita sih mengurangi lah. Kalau untuk menghilangkan saya yakin belum bisa. Saya belum bisa. Bakat isi bisa ya syukur. Ya. Allahu Akbar. Celeng angel kalau langsung. Kecuali orang-orang yang memang sudah dianugerahi oleh Allah khusyuk dari lahir. Lahir sudah khusyuk. Nah, salah satu cara yang paling sederhana menurut guru saya adalah bacakan bacaan sholat itu dan kemudian telinga kita mendengarkan. Dengarkan apa yang kita baca dari takbir sampai salam. Insya Allah lama-lama khusyuk. Asal kita baca, kita dengarkan. Walaupun kebat kayak tarawih. Allahu Akbar. Saya itu tadi sebenarnya kakinya pengen cepat, cuman ingat di belakang saya ada kiai yang masih kakinya lebih parah dari saya, jadi saya tahan. Kalau bisa lebih cepat lagi. Ya, ya cosplay PO Haryanto. Ya, seperti itu. Jadi kita disuruh mempersiapkan diri dengan luar biasa. Kemudian berharap dengan bacaan Qul a'udzu binnas kita terhindar dari waswisnya setan yang mengganggu hati kita supaya hadir sholat. Makanya dari konsep ini sehingga ada beberapa konsep orang Jawa yang menerjemahkan sholat daim. Sholat daim itu ada yang menerjemahkan secara sederhana sholat dengan hati, sholat dengan batin. Artinya batin yang sholat. Enggak sholat tapi sholat dengan batin. Lalu Sunan Gunung Jati meluruskan betul sholat dengan batin. Tetapi badannya ikut. Kalau enggak ikut namanya enggak sholat. Batin yang sholat tapi badannya ikut. Itu ya. Jadi maksudnya disiapkan, kemudian lihat, tatap satu titik supaya hati kita itu merasa sedang berhadapan dengan Allah, merasa malu, berhadapan dengan zat yang maha besar, yang maha luar biasa. Tapi ini yang susah menghadirkan begini, benar-benar susah. Kalau nggak dilatih, harus kita latih. Makanya kesadaran kita ini berada di planet yang terkecil juga akan mempengaruhi sholat khusyuk. Ya, kita membayangkan, ya Allah, aku tuh bumi saya aja segini, saya seberapa? Saya seberapa? Nah ini menyadari begini membantu kisah khusyuk. Jadi ketika sholat kita benar-benar dihargai oleh Allah. Karena barang yang sepele dilihat oleh Allah. Kita sedang dipandang oleh Allah dalam sholat. Padahal kita posisinya sangat
remeh-temeh, sepele, tidak ada gunanya. Seputir debu pun masih besaran debu yang nempel di benda bulat kecil ini. Kalau kita berbicara jagat raya yang segitu luasnya. Bumi hanya sepersekian dari sistem tata surya. Tata surya kita itu hanya satu bintang di tengah galaksi Bima Sakti. Miliaran bintang. Hanya satu. Berarti kita bukan seperapanya lagi, karena yang miliaran saja itu bintang yang lebih besar dari bumi. Satu sistem tata surya. Miliaran bintang itu hanya satu galaksi dari miliaran galaksi yang ada di jagat raya ini. Terus kita membayangkan apa? Sok dibayangkan kita besar-besar apanya. Baru punya NMAX saja udah langsung dada dibuka terus kelal batur. Apa yang disombongkan? Kita nggak ada apa-apanya. NMAX yang nggak kelihatan di benda kecil ini NMAX nggak kelihatan. Mobil Brio aja nggak kelihatan, apalagi NMAX. Artinya kita ini sebenarnya di dunia ini tuh, walaupun besar apa yang kita bawa, nggak tampak. Nggak tampak. Remeh-temeh. Ini yang merasakan merasakan kebesaran Allah tuh begitu. Sehingga kita mampu ketika ruku' itu Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah dengan segala keagungannya. Ya. Yang maha agung dalam arti sebenarnya. Wa bihamdi, dan segala puji, ya, karena puja-pujinya itu. Jadi kita benar-benar ketika ruku' itu Allahu Akbar, dalam posisi kita benar-benar di hadapan Sang Maha Agung. Kemudian ketika sujud apalagi, Subhana rabbiyal a'la, sangat tinggi. Mati kenapa? Memang benda kita ini untuk sampai pada Allah, untuk mi'raj Nabi ada tempat khalwatnya Rasulullah ketika mi'raj sudah sangat luar biasa jauhnya, apalagi kita berbicara Allah. Walaupun Allah bilang fa inni qarib, aku ini dekat, tapi jauh. Dekat tapi jauh untuk menggapainya. Kalau kita tidak mampu menghadirkan hati. Ya. Dan ini kalau dibahas butuh waktu lama, membahas begini saja butuh waktu lama. Kemudian harus punya rasa malu berjumpa dengan maulak, dengan hati yang lupa, melupakan. Sebab ini yang membuat kita lupa itu karena kita berjumpa dengan sesuatu yang nyata tetapi tidak bisa kita nyatakan dalam indera kita. Itu yang masalahnya begitu. Karena Sang Maha Gaib nyata tapi tidak bisa dinyatakan dengan indera. Sehingga seakan-akan nggak ada. Dan ini dakwah yang luar biasa bagi orang-orang tidak percaya Tuhan. Untuk menyesatkan kita itu karena Sang Maha Gaibnya itu. Ya. Kalau kitanya kurang berilmu, akan mudah. Dulu waktu zamannya orang-orang komunis berkuasa di Indonesia itu begitu. Kamu percaya sama Allah? Ya. Coba minta. Kamu minta apa? Minta sih pulpen. Tapi enggak kan? So kamu minta sama saya. Pak Guru minta pulpen. Saya kasih pulpen. Jadi mana? Kamu percaya sama Allah apa sama saya? Ini penggiringan opini pada alam materialisme dari alam yang dari zat yang sesungguhnya itu memang sangat berbahaya bagi orang-orang yang nggak paham betul. Seperti itu. Ya, tapi intinya bagaimana kita bisa menghadirkan hati kita dalam mempersiapkan sholat. Ini penjelasannya sangat panjang kalau satu persatu. Tapi intinya di situ. Bagaimana kita bisa menghadirkan hati kita ketika sholat. Sudah hadir cukup, sudah mulai. Allahu Akbar.
Ya. Nah, kalau ada guru sekumpul sih takbir kemungkinan. Tangan di sini pergelangan, dua jari di sini. Lurus tangan. Ya. Ini guru sekumpul. Guru sekumpul itu Syekh Zaini Abdul Ghani Martapura. Beliau salah satu kutub setelah kutubnya jadi Datuk Kalampayan atau Syekh Arsyad Al-Banjari, kemudian turunannya salah satunya itu Syekh Zaini Abdul Ghani. Ya, itu ya intinya itu. Wallahu alam. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbana lakal hamd. Salatan tunjina. Allah